Negara dipermalukan. Perdana Menteri Malaysia kecam tindakan Gus Miftah penghinaan. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton dia. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Bajingan ini kalau ajak munggah nih. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Ya Allah. Sekarang paham kan lo kenapa Miftah harus dipecat dari utusan khusus presiden, harus di blacklist dari gus-gusan? Karena yang kejadian es teh kemarin itu bukan khilaf. Khilaf itu sekali. Emang udah tabiat. Emang sakit. Bisa-bisanya Ketua PBNU bilang sebaiknya disudahi. Setiap orang bisa khilaf. Nggak bisa. Ini orang sakit berkeliaran ngasih ceramah, ngajar-ngajarin orang, jadi pejabat yang digaji pakai duit kita. Lo kira pajak naik buat apa? Kalau bukan negara butuh duit buat menggaji pejabat-pejabat yang nggak jelas kayak gini. Hah? Gua pribadi nggak ikhlas lahir batin. Cuy, amit-amit duit gua dipakai buat gaji orang kayak gini. Gua masih bingung sih. Kenapa jamaah yang di situ tuh nggak minggat, nggak angkat kaki tiap dia menghina orang kayak gitu on stage. Kita lihat aja, habis ini masih ada yang bela apa enggak? Ya masih dong, orang jamaahnya aja sama aja sakitnya. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Tapi ya, bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat saya kena sebut di bandaraan energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Di dari kerangka belanjawan begitu juga. Dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan. Tetapi jangan lupa manfaat ini itu masuk harus sampai ke akar umbi. Wong iku nek ahli ilmu, lek pinter temenan, gak kira goblok-goblokno wong. Karena ilmu bagi dia bukan sesuatu. Bahkan dia merasa nggak punya ilmu. Enek guru kok senengane goblok-goblokno murid. Misalnya yo, duwe murid diulang gak paham-paham. Muridnya iku diulang gak paham-paham. Gurune ngamuk-ngamuk. Oh, ancene murid goblok diterangno balak-balik gak ngerti-ngerti. Jarene murid Pak, anane sampean dadi guru ki mergo aku goblok. Sampean oleh gaji, oleh bayaran ki bro kaya aku sing goblok ki lho Pak. Lek aku gak goblok sampean gak dadi guru. Iku sing goblok dudu murite, malah gurune sing goblok. Koyoke iki koyoke. Halo? Loh, guru ki nek pinter temen gak kira goblok-goblokno murid. Karena ilmu bagi dia bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Orang kalau benar-benar alim, orang kalau benar-benar pinter, gak mungkin dia akan menggoblok-goblokkan orang lain. Karena ilmu bagi dia bukan sesuatu, bahkan dia merasa gak punya ilmu. Sehingga ciri utama orang alim, ciri utama orang berilmu, dia merasa gak punya ilmu, sehingga dia selalu haus akan ilmu, kepingin nambah ilmu terus.
Aku kapan gurung ngombe kopi kudu murang-muring ini ki modele. Jangan bilang bapak penjual es itu dinaikkan derajatnya karena dihina oleh Miftah dan semua audiens yang tertawa yang kayak Dajjal itu. Bapak itu mendapatkan rezeki dan dinaikkan derajatnya itu karena doa-doanya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Miftah bahwasannya yang dihinanya itu adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya dilayakkan. Rupanya kejadian ini bukan kejadian yang pertama, tetapi memang dia beberapa kali mengolok-olok tukang es dengan katanya seperti ini, seolah-olah tukang es adalah nyemot. Ini kalau difilmkan, judul filmnya adalah Dajjal versus Ya'juj Ma'juj. Melihat yang di sebelahnya yang ketawa-ketawa terbahak-bahak kali itu, banyak kali bercandaanmu atau guyonanmu itu nggak lucu sama sekali, nggak lucu sama sekali, cenderung menjijaikan, ya. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ikut soroti video viral Gus Miftah olok-olok penjual es. Ia menyebut tindakan utusan khusus presiden tersebut sebagai penghinaan. Penghinaan, orang yang menjual teh, yang mana di antara paling miskin, ini pendakwah dengan ketawa dengan maksud menghina sekali, ujar Anwar Ibrahim. Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia saat berbicara di forum yang diadakan di Kompleks Kementerian Keuangan Malaysia. Dikatakan hal ini memberikan gambaran bahwa sifat sombong itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang yang tak paham agama. Pernyataan tersebut sontak ramai dibicarakan di media sosial X. Miftah tambah malu nih harusnya. Karena Perdana Menteri Malaysia BPK Anwar Ibrahim saja ikut berkomentar dengan penghinaannya ke BPK pedagang ST. Bahkan sampai di pembicaraannya di mimbar. Karena setahu dia, Miftah ini kan seorang penceramah dan ahli agama yang terkenal, yang juga pejabat tinggi. Jadi aneh kalau sampai punya kelakuan begitu, tulis akun @liaasister 5/12 yang mengunggah kembali video Malaysia Gakset. Netizen Indonesia menilai hal ini sangat mendesak dan mendesak Prabowo untuk copot jabatan Gus Miftah. Negara dipermalukan, kelga di-cancel sih keterlaluan, ujar @soma_cemeng. Bikin malu satu negara, tapi bagi yang masih punya rasa malu juga, sebut @Pakarti. Kami saja rakyat Indonesia malu dan muak dengan kejadian ini. Dan sekarang Bapak tahu bahwa hal ini sampai dibahas oleh PM Malaysia, dan mungkin sudah diketahui seluruh dunia pula. Alangkah baik dan bijaksananya Pak Prabowo memecat Gus Miftah ini. Terima kasih tambah, Akeong bebas aman. Apakah ini tidak cukup untuk memecat Miftah Pak Prabowo? Ujar @Budiantar 4, Go internasional dengan keburukan, tambah @Taharudin. Kita malah yang malu jet bahan pembicaraan SPT itu di LN, ujar akun Twitter 968. Pak Presiden gak malu apa sekelas staf susnya dipandang jelek oleh Perdana Menteri negeri jiran, sebut @Heribel. Mempermalukan Indonesia, org SPT ini kok diangkat jadi utusan khusus presiden, ujar Ukanlah.